の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっともう戻れなくたって忘れないででも気持ちを伝えてしまえばいつかこの夢 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Astuti sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Siti Khalifah sebagai notulen. Perkenalkan, nama saya Sekar Tiwi sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Windawati sebagai editor. Kami akan mempresentasikan kunjungan industri SMK Diponegoro Karanganyar di PT Indosat Jawa Barat. Selamat menyaksikan. Latar belakang PT Indosat. PT Indosat adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang penyelenggaraan telekomunikasi internasional dan nasional. Penyelenggaraan telekomunikasi internasional dan nasional tersebut menggunakan fasilitas sistem komunikasi kabel laut atau SKKL serta sistem transmisi radio atau gelombang mikro. Dengan munculnya sistem komunikasi satelit Siskomsat telah membawa perubahan yang cukup besar dalam dunia telekomunikasi sehingga dibentuk suatu organisasi yang bernama International Telecommunication Satellite atau Intelsat yang beranggotakan Amerika Serikat, Australia, Jepang, Kanada, dan 7 negara Eropa lainnya dengan kesepakatan bersama yaitu mempergunakan satelit sebagai komunikasi. Satelit pertama bernama Early Bird atau Intelsat. Intelsat 1 diluncurkan pada tanggal 6 April 1965 dan berada di atas lautan Atlantik. Satelit tersebut ternyata membawa pengaruh yang cukup besar dalam dunia telekomunikasi Indonesia. Sehingga pada awal tahun 1967 timbul gagasan pemerintah RI untuk ikut memanfaatkan fasilitas Intelsat. Penyelenggaraan jasa di Indonesia dimulai dengan didirikannya perusahaan negara pos dan telekomunikasi yang berkedudukan di Jalan Cisanggarung nomor 9, Bandung, Jawa Barat. Perkembangan selanjutnya terjadi setelah perusahaan negara pos dan telekomunikasi dipisahkan menjadi 2, yaitu perusahaan negara pos dan Giro. Dan perusahaan negara telekomunikasi yang kemudian berkembang menjadi PT Telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom, pelayanan jasa telekomunikasi hubungan domestik. Seluruhnya dilaksanakan oleh PT Telkom. Sedangkan untuk hubungan dengan luar negeri dilakukan dengan kerjasama dengan pihak swasta asing yaitu Cable and Wireless atau CNB. Setelah kerjasama tersebut berakhir, pemerintah RI yang diawali oleh PT Indonesian Satellite Corporation melakukan kerjasama dengan perusahaan swasta di Amerika Serikat yaitu International Telephone and Telegraph Corporation atau ITC pada tanggal 20 November 1967 dengan status penanaman modal asing atau PMA. Sebagai wujud nyatanya, maka diadakan perjanjian joint venture antara RI dan ITT dengan perjanjian kepemilikan RI, sedangkan ITT sebagai mitranya dan menyewa selama 20 tahun. Pada akhirnya, setelah penandatanganan naskah kerjasama antara RI dengan ITT berdasarkan akte notaris Muhammad Said Tajudin yang telah disahkan oleh surat keputusan Menteri Kehakiman nomor JA5/88/24 Pada akhirnya, setelah penandatanganan naskah kerjasama antara RI dengan ITT berdasarkan akte
Notaris Muhammad Said Tajuddin yang telah disahkan oleh Surat Keputusan Menteri Kehakiman nomor J.A.5/88/24 pada tanggal 29 November 1967, maka berdirilah perusahaan di bidang pelayanan jasa telekomunikasi internasional dan umum di Indonesia yang bernama PT Indosat. Cara PT Indosat Tbk. PT Indosat Satellite Corporation PT Indosat Tbk adalah sebuah perusahaan penyelenggaraan jasa telekomunikasi internasional terkemuka di Indonesia. Kegiatan utama perusahaan adalah menyediakan jasa telekomunikasi internasional melalui switching, termasuk telepon, telex, telegram, komunikasi, data paket, faxmail dengan fasilitas through and forward, serta jasa Indosat untuk sistem komunikasi bergerak global. Perusahaan juga menyediakan jasa telekomunikasi internasional non-switching seperti sirkuit sewa berkecepatan rendah maupun tinggi, konferensi video, jasa transmisi suara. Untuk jasa-jasa switching memerlukan penyaluran melalui jaringan telepon domestik, sedangkan untuk jasa non-switching terhubung. PT Indosat Satellite Corporation PT Indosat Tbk didirikan pada tanggal 20 November 1967, merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Republik Indonesia dengan ITT International Telephone and Telegram untuk membangun stasiun bumi yang dioperasikan pada tahun 1969. Dalam perkembangannya melihat posisi telekomunikasi internasional yang strategis dalam menerima dan menyalurkan informasi dari dan keluar negeri, maka pada tahun 1980 pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengambil alih seluruh saham PT Indosat melalui pelaksanaan akuisisi berdasarkan peraturan pemerintahan nomor 52, 53, dan 54. Mulai tahun 1980, PT Indosat berubah menjadi badan usaha milik negara yang juga dapat menangkis keraguan kalangan internasional akan kemampuan mengoperasikan jasa telekomunikasi internasional tanpa ITT. Pada tahun 1992, Indosat kembali menjawab keraguan kemampuan Indosat dalam bersaing dengan pihak swasta, yaitu Stailindo, di mana Indosat mempertahankan pangsa pasar sekitar 90%. Pada 18 Oktober 1904, sedangkan di dalam negeri saham Indosat tercatat Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Dengan kata lain, Indosat menjadi perusahaan terbuka yang dituntut untuk selalu menciptakan nilai tambah bagi pemegang secara berkesinambungan. Komposisi saham Indosat saat itu 57%, pemerintahan RI diwakili Menek BUMN, dan 47% diperdagangkan di pasar modal Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Kantor pusat Indosat berada di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 21 Jakarta. Kantor ini mempunyai pusat pendidikan dan latihan, yaitu Indosat Training dan Conference Center atau ITCC di Jatiluhur, Jakarta Barat sebagai pusat pembentukan insan-insan. Untuk pengoperasian layanan, PT Indosat menggunakan perangkat telekomunikasi internasional antara lain Sentral Gerbang Internasional atau SGI yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia: Jakarta, Jatiluhur, Medan, Pantai Cermin, Batam, Surabaya, dan Urip. Perangkat jaringan telekomunikasi internasional tersebut memungkinkan pelanggan PT Indosat untuk menghubungi relasinya di 240 negara tujuan. Sampai saat ini, PT Indosat menawarkan produk-produk yang meliputi 24
jenis jasa telekomunikasi internasional dan domestik. Sentral Gerbang Internasional atau SGI Indonesia saat ini juga berfungsi sebagai sentral lokal di mana Indosat telah menyelenggarakan layanan telekomunikasi lokal dan sedang mempersiapkan jasa internasional. PT Indosat telah memperoleh sertifikat internasional standar organization atau ISO 9002/1994 sejak 17 Januari 1997 dan pada 21 September 2001 berhasil mengkonversikan seluruh sistem manajemen mutunya sesuai standar ISO yang baru, yaitu versi ISO 9001/2000. Mulai tahun 2001, kepemilikan silang antara Indosat dan Telkom dihapuskan secara bertahap. Hak eksklusivitas upaya untuk memasuki kedua penyelenggaraan telekomunikasi tersebut dihilangkan. Indosat menindaklanjuti upaya untuk memasuki bisnis seluler melalui pendirian PT Indosat Multimedia Mobile atau M3 di tahun 2001 dan akuisisi penuh PT Satelit Palapa Indosat atau Stelindo di tahun 2001 dan akuisisi penuh PT Satelit Palapa Indonesia atau Stelindo di tahun 2002. Pada akhir tahun 2002, pemerintahan Indonesia melakukan investasi saham Indosat yang dimilikinya sebesar 41,49% kepada Singapura Teknologis Telemedia Pte. Ltd melalui Indosat Communication Limited atau ICL. Dengan demikian, status Indosat kembali menjadi perusahaan penanaman modal asing atau PMA sebagai penyelenggaraan jaringan dan jasa terpadu, penyedia solusi informasi dan telekomunikasi pada tanggal 20 November 2003 melalui pendatangan penggabungan usaha antara Stelindo, M3 dan Biham Graham dalam Indosat, menjadikan Indosat sebagai full network service provider atau VNSP yang fokus pada seluler terbesar kedua di Indonesia melalui layanan jasa seluler telekomunikasi tetap yang menyatu dalam organisasi. Indosat menyatakan diri sebagai penyelenggaraan terlengkap di Indonesia. Pada tahun 2015, Indosat berganti nama menjadi Indosat Ooredoo seiring bergantinya kepemilikan PT Indosat Tbk oleh perusahaan telekomunikasi dari negara Qatar atau Qatar Telecom. Satelit Indosat dan penerapannya. Yang pertama, satelit Palapa. Palapa adalah seri satelit komunikasi yang dimiliki oleh Indosat. Palapa sangat tepat untuk layanan transmisi yang mudah, berkualitas, dan tanpa gangguan. Dimiliki dan juga dioperasikan oleh Indosat. Palapa memiliki traksi yang dapat Anda lakukan. Layanan kami yang 99,9% handal dan tanpa gangguan memberikan layanan berkualitas tinggi untuk infrastruktur telekomunikasi Anda. Kami juga memberikan transponder penuh maupun parsial untuk analog maupun digital karir. Transponder tersebut menawarkan layanan video, jaringan, ataupun layanan turunan lainnya. Untuk menjaga kualitas, kami bekerja ekstra keras untuk memastikan bisnis Anda berjalan lancar. Layanan pelanggan kami bekerja siang dan malam untuk memaksimalkan bisnis Anda. Sejarah. Nama Palapa berasal dari Sumpah Palapa, sebuah janji yang diucapkan oleh Gajah Mada, seorang patih dari Kerajaan Majapahit di abad
ke-14 yang tercantum dalam kitab Pararaton. Gajah Mada berjanji untuk tidak melepaskan kuasa selama dia belum menyatukan Nusantara. Sama seperti Sumpah Palapa, satelit Palapa juga ingin menjadi alat pemersatu Indonesia. Indonesia telah mengambil langkah konsisten untuk mengembangkan layanan satelit geostasioner untuk berbagai layanan, menjaga alokasi orbit global berbasis siapa cepat dia dapat, dan merangkau sistem komunikasi satelit termasuk non-geostasioner yang muncul. Program ini dimulai Februari 1975 ketika pemerintah Indonesia memberikan 2 kontak satelit ke Boeing. Nama Palapa dipilih oleh Presiden Soeharto dan memiliki arti buah kerja keras. Tujuan sistem ini adalah untuk menyatukan telekomunikasi seluruh Indonesia. Setelah bertahun-tahun, teknologi satelit terbukti menjadi solusi terbaik untuk meningkatkan telekomunikasi di Indonesia. Sistem pertama melibatkan 2 satelit, masing-masing dapat 12 transponder dan 40 stasiun bumi. Sekarang sudah ada 3 satelit, masing-masing 24 transponder dan ribuan stasiun bumi. Jangkauan layanan diperlebar untuk memenuhi kebutuhan daerah yang semakin bertambah. Dalam waktu 10 tahun ke depan, peluang bisnis satelit telekomunikasi akan menjadi sangat menarik. Generasi selanjutnya, Palapa C akan mampu meningkatkan kapasitas, kualitas, dan jangkauan. Frekuensi yang baru U dan Extended C band akan digunakan untuk transponder baru. Penerapan generasi satelit Palapa diluncurkan untuk memenuhi komunikasi di Indonesia yang makin meningkat. Satelit Palapa menjadi fondasi komunikasi berkelanjutan untuk negara berbasis kepulauan. Untuk membuat satelit ini bertahan lama, teknologi mikroelektronik pun digunakan. Salah satu penerapan satelit ini adalah untuk tayangan berita melalui satelit digital atau DSNG. Layanan ini telah dikembangkan selama 5 tahun sehingga berita dan bentuk suara dan video dapat disebarkan dari satu tempat ke tempat lain. Untuk menggunakan DSNG, stasiun TV harus menyewa minimal 9 MHz untuk menunda program video atau audio stereo dengan notifikasi untuk menggunakan jangka panjang. Untuk layanan penayangan melalui satelit, Indonesia telah mendaftarkan koneksi di awal 1990-an ke ITU. Indosat Star 1 adalah sebuah sistem broadcasting satelit service atau BSS yang telah beroperasi sejak tahun 1999. Series A, 2 satelit identik yang dibuat oleh Hughes. Sekarang, Voice Satellite System masing-masing HS-333 memiliki berat 574 kg. Palapa A1, 8 Juli tahun 1976. Cap Canaveral 4L17A Delta 2914. Series B, ada 4 satelit dengan tipe HS-376. Saat peluncuran Palapa P2 gagal, satelit ketiga pun dipesan dengan nama Palapa P3 dan dijadwalkan untuk STS-61H. Satelit ketiga ini kemudian diluncurkan sebagai Palapa P2P. Sementara itu, Palapa P2 ditarik oleh STS-51A, diperbaiki dan diluncurkan sebagai Palapa P2R. Palapa B1 pada tanggal 6 Juni 1983 STS-7. Palapa 2 pada tanggal 3 Februari 1984 STS-41B. Palapa B2P pada tanggal Maret 20 1987. Cap Canaveral 4LC-1B Delta 3920 PAMD. Palapa 2R pada tanggal April 13 1990. Cap Canaveral 4LC-17B Delta 69258. PAB4 pada tanggal 3 Mei 1992. Cap Canaveral pada
4LC 17B Delta 79258. Seri C, 2 satelit tipe HS601 diluncurkan pada tahun 1996. C1 yang memiliki masalah baterai kemudian dibeli kembali oleh Hawk dengan ketersediaan yang dikurangi. Satelit tersebut kemudian digunakan oleh beberapa pelanggan lain. Palapa C1 pada tanggal 1 Februari 1996, Capcom Pro 4LC 36B Atlas 2 AS. Palapa C2 pada tanggal 16 Mei 1996, Hawk ELA2. Seri C, Palapa B dibuat oleh Thales Alliance Space Prancis dan diluncurkan dengan roket Cina Long March 3B pada 31 Agustus 2009. Setelah sukses tes orbit, satelit beroperasi secara komersial di slot orbit 113E sejak 14 November 2009. Satelit Palapa D memiliki transponder lebih banyak dibandingkan sebelumnya, 40 dibanding 36 memiliki Palapa C2, dan memiliki jangkauan dan tenaga yang lebih banyak, memiliki Mix 45 dBW EIRP. Transponder C-band menjangkau seluruh Indonesia, ASEAN, Australia, serta berbagai negara Timur Tengah. 5 transponder Ku-band mencapai Indonesia dan negara tetangga dengan dilengkapi tenaga hingga 5D3 DWP. Palapa D tidak hanya melayani penyiaran saja, tetapi juga akses internet. Bisa backup Cellular, layanan komunikasi data dan Direct to Home (DTH) adalah layanan lain yang ditawarkan oleh Palapa D untuk pelanggan dan korporat dengan layanan dedikasi. Dengan layanan dedikasi, Indosat juga menyediakan layanan satelit on demand seperti pengumpulan berita atau event khusus lainnya. Semua pelanggan di Palapa D sekarang menikmati semua keuntungan yang diberikan sebagai bagian dari komitmen Indosat untuk meningkatkan layanan pelanggan menjadi lebih baik. Demikian presentasi yang bisa kami jabarkan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.